Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laulia Putri, NIM 1814014014 dari Tadris Matematika UIN Memunjol Padang. Pada kesempatan kali ini membuat video untuk pemenuhan ujian tengah semester mata kuliah Rancangan Pembelajaran Matematika dosen pengampu Ibu Rita Putri Utami MPD. Pada kesempatan kali ini akan membahas tentang bagaimana cara membaca kalender akademik, kemudian bagaimana cara pembuatan program semester, rincian minggu efektif, kemudian program tahunan, dan KKM. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk diri saya sendiri. Dan selamat menyaksikan teman-teman. Jangan lupa di like, subscribe, dan komennya ya teman-teman. Kita masuk kepada membaca kalender akademik. Nah, kita lihat di sini ada kalender akademik semester ganjil dan semester genapnya. Nah, di sini itu sudah ada keterangannya bahwasanya ada minggu-minggu yang tidak efektif dikarenakan ada ujian dan juga ada libur semester, kemudian ada kegiatan lomba dan sebagainya. Nah, di sini dapat kita tentukan dan sudah dimudahkan juga dengan adanya warna-warna di setiap minggu ini. Nah, dalam hitung minggu efektif kita bisa lihat minggu efektif dalam satu bulan itu. Nah, kita mulai dari bulan Juli. Kalau di bulan Juli itu ada 5 minggu. Namun, minggu efektifnya hanya terhitung 3 karena semester awal ganjil itu dimulai pada tanggal 13. Berarti ada 3 minggu efektif dan minggu tidak efektifnya ada 2. Kemudian pada bulan Agustus, kita lihat pada bulan Agustus ada 4 minggu efektif. 4 minggu efektif ditambah 3 berarti sudah 7 minggu. Kemudian pada bulan September kita lihat pada tanggal 21 sampai 26 itu ujian mid. Maka dikatakan tidak efektif. Berarti pada bulan September hanya ada 4 minggu efektif. Berarti sudah 14. Kemudian kalau kita lihat bulan Oktober ada 4 minggu efektif. Kemudian November juga ada 4 minggu efektif. Pada bulan Desember ada 1 minggu efektif. Nah, pada tanggal 7 Desember sampai berikutnya itu sudah ada penilaian semester atau penilaian akhir semester. Jadi tidak dihitung minggu efektif lagi. Kemudian juga dilanjutkan dengan nanti libur semester dan seterusnya. Kemudian pada semester genap, kalau kita lihat dan perhatikan bahwasanya mulai sekolah itu tanggal 4. Berarti ada 4 minggu efektif pada bulan Januari. Kemudian pada bulan Februari kita lihat ada 4 minggu efektif di bulan Februari, dan di bulan Maret itu ada 5 minggu efektif. Ada penilaian tengah semester, berarti hanya ada 4 minggu efektif pada bulan Maret. Kemudian bulan April kita lihat ada pesantren Ramadan, berarti hanya 2 minggu efektif. Selanjutnya bulan Mei, kalau kita lihat di bulan Mei ini libur Idul Fitri, dan pada tanggal 3 sampai 5 itu masih dalam pesantren Ramadan. Berarti ada
2 minggu efektif karena pada tanggal 21 awal masuk sekolah setelah libur Idul Fitri. Kemudian pada bulan Juni hanya ada 1 minggu efektif karena pada tanggal 7 sampai seterusnya itu sudah masuk ke ujian akhir semester, kemudian libur semester. Seperti itulah cara membaca kalender akademik. Nah, dapat kita simpulkan bahwa minggu efektif dalam satu semester itu, semester ganjil itu ada 20 minggu, sedangkan semester genap itu ada 17 minggu. Dan hari efektif sekolah semester ganjil itu ada 133 hari, semester genap ada 130 hari. Kemudian pada hari belajar efektif semester ganjil itu ada 114 hari. Hari belajar efektif semester genap ada 87 hari. Baik, itu cara membaca kalender akademik. Kemudian kita lanjutkan. Kita masuk ke bagaimana cara penyusunan rincian minggu efektif. Nah, dalam penyusunan rincian minggu efektif yang ditampilkan ini itu ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan. Yang pertama, kita harus tahu dulu rincian minggu efektif itu adalah hitungan hari mengajar, baik itu hari efektif maupun hari libur. Semua dihitung dalam rincian minggu efektif sebagai perencanaan pembelajaran. Nah, rincian minggu efektif ini sangat penting seperti jadwal pelajaran. Tanpa adanya rincian minggu efektif ini, maka pelajaran tidak mungkin terlaksana dan terselesaikan dengan baik. Jadi rincian minggu efektif ini sangat dibutuhkan oleh seorang guru. Nah, komponen yang harus kita perhatikan dalam menyusun rincian minggu efektif, yang pertama itu ada identitas pelajarannya, seperti satuan pendidikan, mata pelajaran, kelas atau program, kemudian semester dan tahun pelajaran. Kemudian perhitungan alokasi waktu dan distribusi alokasi waktunya. Nah, kalau kita sudah pandai membaca kalender akademik tadi, maka kita akan mudah dalam penyusunan rincian minggu efektif ini. Kemudian faktor yang harus kita perhatikan dalam penyusunan rincian minggu efektif. Yang pertama, kita tentukan dulu jumlah minggu selama 1 tahun tersebut. Yang kedua, menghitung jumlah minggu tidak efektif selama 1 tahun tersebut. Kemudian menghitung jumlah minggu efektif dengan cara kita jumlahkan jumlah minggu efektif dalam 1 tahun, kemudian kita kurangkan dengan minggu tidak efektif dalam tahun tersebut. Kemudian menghitung jumlah jam efektif selama setahun, itu dengan cara mengalihkan minggu efektif dengan jumlah jam pelajaran per minggu. Nah, kemudian dapat teman-teman lihat dari rincian minggu efektif yang telah disusun. Nah, ini didapatkan dari mengikuti langkah-langkah atau faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam penyusunan rincian minggu efektif. Kemudian kita masuk kepada penyusunan program tahunan. Nah, bagaimana cara menyusun program tahunan? Sebelum itu, kita harus tahu program tahunan itu merupakan program umum setiap mata pelajaran untuk setiap kelas yang dikembangkan oleh guru mata pelajaran yang terbaru sebagai pengembangan program-program selanjutnya, seperti program semester, program mingguan, dan program harian atau program pembelajaran setiap pokok bahasan. Kemudian komponen-komponen yang harus ada dalam program tahunan, yang pertama identifikasi satuan pendidikan, mata pelajaran, tahun pelajaran, kemudian standar kompetensi dasar, alokasi waktu, dan keterangan. Yang ketiga, faktor yang perlu kita perhatikan dalam menyusun program tahunan ini adalah dengan menelaah jumlah KD atau tema dan subtema pada suatu kelas. Yang kedua, menghitung jumlah minggu belajar efektif dalam setahun tersebut. Yang ketiga, mendistribusikan alokasi waktu ke dalam KD atau subtema. Nah, ini contoh dari program tahunan. Bisa teman-teman lihat, di sini sudah ditentukan jumlah jam pembelajarannya dalam
1 tahun, itu 1 semester, itu ada 105 jam pelajaran. Semester 2-nya ada 80 jam pelajaran. Kita masuk ke cara menyusun program semester. Nah, program semester ini adalah penjabaran dari program tahunan. Nah, di sini program semester adalah program pengajaran yang harus dicapai selama 1 semester. Selama periode ini diharapkan siswa menguasai pengetahuan, sikap, dan keterampilan sebagai satu kesatuan utuh. Dalam program pendidikan semester ini dipakai satuan waktu terkecil, yaitu satuan semester, untuk menyatakan lamanya program dalam pendidikan selama 1 semester tersebut. Kemudian program semester adalah program yang berisikan garis-garis besar mengenai hal-hal yang hendak dilaksanakan dan dicapai dalam semester tersebut. Kemudian komponen yang perlu kita perhatikan dalam penyusunan program semester ini adalah yang pertama identitas, satuan pendidikan, mata pelajaran, kelas, dan semester. Kemudian KI, yaitu kompetensi inti, kemudian kompetensi dasar, materi-materi pokok, kegiatan pembelajaran, indikator, kemudian penilaian, alokasi waktu, sumber belajar, dan karakter. Nah, hal yang harus kita perhatikan dalam penyusunan program semester ini, yang pertama kita hitung jumlah minggu efektif dalam setiap semester. Kemudian kita hitung jumlah minggu tidak efektif dalam 1 semester tersebut. Kemudian kita hitung jam tidak efektif dalam 1 semester. Kemudian menghitung jam efektif dalam 1 semester. Menjabarkan jam efektif untuk setiap kompetensi dasar. Kemudian mengurutkan kompetensi dasar pada setiap semester. Dan menuangkan hasil analisis ke dalam format program semester tersebut. Nah, itu proses yang kita lakukan dalam perancangan program semester. Nah, ini contohnya, bisa teman-teman lihat. Program semester adalah penjabaran dari program tahunan. Dan ini akan mempermudah guru dalam mencapai target dalam 1 semester tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu bagaimana cara merancang dan menyusun program penetapan kriteria ketuntasan minimal. Yang pertama, KKM adalah kriteria ketuntasan belajar yang ditentukan oleh satuan pendidikan. KKM pada akhir jenjang satuan pendidikan untuk kelompok mata pelajaran yang menunjukkan persentase tingkat pencapaian kompetensi sehingga dinyatakan dengan angka maksimal 100 yang merupakan kriteria ketuntasan ideal. Ketuntasan secara nasional diharapkan mencapai minimal 75. Kemudian komponen yang harus kita perhatikan dalam penetapan KKM ini, yaitu yang pertama ada kompleksitas, yaitu tingkat kesulitan atau kerumitan setiap KD atau indikator yang harus dicapai peserta didik. Yang kedua, daya dukung. Daya dukung ini meliputi ketersediaan tenaga, sarana dan prasarana pendidikan yang dibutuhkan. Kemudian ada biaya operasional pendidikan, manajemen sekolah, kepedulian stakeholders sekolah. Yang ketiga, inteks peserta didik. Ini adalah yang berhubungan dengan tingkat kemampuan rata-rata peserta didik. Nah, kompleksitas dan inteks peserta didik ini selalu berbanding terbalik. Jika kompleksitas nya tinggi, maka kemungkinan inteks peserta didik di bawah kompleksitas. Begitu sebaliknya. Kemudian faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam penyusunan KKM ini. Yang pertama, dilakukan dengan analisa ketuntasan belajar minimal setiap indikator dengan memperhatikan kompleksitas, daya dukung, inteks peserta didik.
Yang kedua, KKM, KD adalah rata-rata dari KKM indikator yang terdapat dalam kompetensi dasar tersebut. Yang ketiga, KKM pada setiap SK adalah KKM, KD yang ada di dalam SK. Yang keempat, KKM mata pelajaran merupakan rata-rata dari semua KKM SK yang terdapat dalam 1 tahun pembelajaran. Yang kelima, di setiap indikator atau KD bisa jadi terdapat perbedaan KKM. Nah, seperti itu cara kita dalam menentukan kriteria ketuntasan minimal yang dapat teman-teman lihat di sini.